Assalamualaikum Sobat Taat dimanapun berada. Saat ini, umat Islam sedang rindu sekali ingin kembali beribadah secara normal di masjid. Sudah lebih dari 2 bulan PSBB diberlakukan, dan sebagai dampaknya, banyak masjid serta tempat ibadah kita ditutup untuk menekan penyebaran virus corona. Di saat seperti ini, ada angin segar dari 3 tanah haram yang sudah mulai membuka masjid utama bagi umat Islam. Hal yang sama juga diberlakukan pada beberapa daerah di Indonesia. Daerah mana saja yang sudah mendapat kelonggaran PSBB dan membuka masjid? Serta apa saja sih aturan yang harus diikuti para jamaah baik di 3 tanah haram dan di beberapa daerah di Indonesia? Sebelum kita simak beritanya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal berita dan fakta menarik dari dunia Islam lainnya. Dilansir dari portal Berita Republika, hari Minggu tanggal 31 Mei kemarin, Masjid Nabawi di kota Madinah sudah membuka pintu kepada jamaah dalam jumlah terbatas untuk melaksanakan sholat subuh pertama setelah 3 bulan lamanya. Hal senada tentang Masjid Al-Aqsa juga diberitakan oleh Kompas.com. Masjid yang menjadi kiblat pertama umat Nabi Muhammad SAW ini kembali dibuka secara bertahap di hari yang sama. Berbeda dengan keduanya, Masjidil Haram di Mekah justru sudah melakukan kegiatan salat berjamaah sejak tanggal 5 Mei lalu untuk kalangan terbatas saja. Ketiga masjid utama umat Islam ini tentunya dibuka dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak menjadi epicenter baru penyebaran virus corona. Mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, terlebih 3 masjid haram memiliki keutamaan yang luar biasa untuk kita umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketiga masjid haram memiliki keutamaan lebih dari masjid lainnya. Dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sementara, disimpulkan dari hadis riwayat Ibrahim bin Tohman, sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 250 kali sholat di masjid lainnya. Jadi, pantas saja umat Islam dimanapun mereka berada, tentu akan sangat merindukan kembali sholat berjamaah di masjid dengan berbagai keutamaan yang Allah janjikan kepada mereka. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Tentu umat Islam di Indonesia juga menginginkan hal yang sama, memenuhi dan memakmurkan masjid menjadi amalan yang dirindukan oleh semua. Kabar baik dilaporkan oleh berbagai portal berita bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah mulai membuka masjid dengan menerapkan sistem new normal yang artinya ada banyak protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Di antara beberapa kota tersebut adalah kota Tangerang, Banten. Dilansir dari tribunnews.com, pemerintah kota Tangerang memberi izin untuk membuka masjid dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal senada juga dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu dan kota Bogor. Pasalnya, menurut data yang disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya pada 29 Mei lalu, bahwa selama 5 hari terakhir tidak ada penambahan kasus COVID-19 dilaporkan di Kota Bogor. Hasil ini tentu merupakan kabar baik dan menunjukkan bahwa PSBB yang diberlakukan di Kota Bogor sejak 15 April 2020 lalu berbuah positif. Pembukaan masjid di beberapa kota di Indonesia ini tentu disambut dengan baik oleh umat Islam khususnya di kota tersebut. Tapi penerapan new normal dan protokol kesehatan tetap harus ditaati. Bagaimana cara umat Islam beribadah di Masjid Haram saat ini? Pada awal Ramadan, saf sholat di Masjidil Haram masih rapat. Namun, dengan adanya fatwa terbaru dari para ulama Mekah, maka saat ini sholat dilakukan dengan jarak 1 hingga 2 meter. Hal ini disampaikan pula oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah. Pada suatu kesempatan, beliau menyatakan bolehnya merengangkan saf sholat saat ada hajat seperti menghindari wabah dan bencana. Selain itu, para jamaah juga diminta untuk berwudu di rumah masing-masing agar tidak terjadi penumpukan orang di ruang berwudu di Masjid Haram. Penggunaan Al-Quran pun dibatasi. Setiap jamaah wajib membawa mushaf Al-Quran dan sajadah sendiri dari rumah. Kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini belum menunjukkan penurunan tren. Hasil pantauan dari website resmi kawalcovid19.id menunjukkan bahwa setiap harinya pasien positif COVID-19 bertambah di angka rata-rata 500-an pasien. Jadi, penting untuk umat Islam ikut serta dalam upaya pencegahan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa terus berdoa agar Allah segera mengangkat wabah ini dengan rahmatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.